Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Sering banget kan kita ngelihat hukum dan ekonomi itu sebagai dua dunia yang sama sekali berbeda. Di satu sisi ada ruang sidang, pengacara, dan tumpukan dokumen. Terus di sisi lain ada bursa saham, investasi, dan pabrik-pabrik besar. Tapi gimana kalau sebenarnya hukum itu adalah arsitektur tak kasat mata yang ngebangun realitas ekonomi kita sehari-hari? Hari ini kita bakal ngebedah gimana aturan-aturan yang kelihatannya cuma teks di atas kertas secara harfiah ngebentuk kekayaan, ketimpangan, dan realita masyarakat di sekitar kita. Dari kecil, kan kita sering banget diajarin kalau hukum itu tugasnya bikin tertib, ngehukum yang salah dan mastiin negara nggak kacau balau. Tapi bener nggak sih cuma itu fungsinya? Atau jangan-jangan hukum adalah mesin pencetak kekayaan yang sesungguhnya? Lewat ulasan ini, kita bakal sedikit menantang asumsi dasar itu. Kita bakal telusuri sebuah gagasan bahwa sistem hukum, mulai dari soal kontrak sampai hak milik, bukanlah sekedar wasit di pinggir lapangan, melainkan justru mesin utama yang bikin investasi bisa jalan dan kekayaan itu tercipta. Nah, hari ini kita bakal ngebahas 5 hal yang super menarik. Kita mulai dari hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi, terus masuk ke sejarah teori hukum dan pembangunan. Habis itu, kita ngobrolin soal politik di balik pembuatan hukum, ngintip realita nyatanya di Kepulauan Riau, sampai akhirnya kita bahas soal pembangunan berkelanjutan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke poin pertama nih. Hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi. Hukum sama ekonomi itu ibarat dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Coba bayangin deh, kalau sebuah negara mau bangun ekonominya, pasti yang kepikiran duluan tuh aspal, jalan tol, jembatan, atau pelabuhan kan? Ya, infrastruktur fisik lah intinya. Tapi ini kuncinya, para sosiolog bilang kalau semua bangunan megah itu nggak bakal ada gunanya tanpa yang namanya infrastruktur lunak, yaitu kontrak dan hak milik. Anda jelas nggak bakal mau kan, bangun pabrik mahal bernilai miliaran rupiah, kalau besok paginya tanah itu bisa tiba-tiba diklaim orang lain tanpa ada konsekuensi hukum. Makanya, ini sejalan banget sama pemikiran brilian dari sosiolog legendaris, Max Weber. Di tahun 1978, Weber pernah bilang kalau kapitalisme modern itu mustahil bisa jalan tanpa sistem hukum yang formal dan rasional. Maksudnya apa sih? Maksudnya hukum itu harus bisa diprediksi teman-teman. Pengusaha itu paling anti sama yang namanya kejutan. Mereka butuh kepastian mutlak, kalau mereka tanda tangan kontrak hari ini, negara bakal bantu negakin kontrak itu besok, bulan depan, bahkan tahun depan. Tanpa prediktibilitas itu, mesin investasi udah pasti mati total. Lanjut ke bagian kedua ya, teori hukum dan pembangunan. Dan gimana hukum ini mulai dipakai buat ngerubah wajah ekonomi. Kalau kita mundur sedikit ke zaman setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Barat tuh sempat punya ide buat pakai hukum secara aktif untuk ngerekaya pertumbuhan di negara-negara berkembang. Di era 50-an, strateginya gampang banget, tinggal copy-paste aja. Negara berkembang didorong buat menjiplak hukum komersial dari Barat biar investor asing pada mau masuk. Ternyata pas masuk tahun 70-an, strategi liberalisme hukum ini malah memicu krisis besar karena nggak cocok di lapangan. Sampai akhirnya di tahun 1974, cendekiawan kayak Trubeck dan Galanter ngeluarin kritik yang benar-benar tajam. Lewat kritik Trubeck dan Galanter ini, kita dapat satu pelajaran berharga. Ternyata, kita tuh nggak bisa seenaknya ngebungkus undang-undang dari New York atau London, ngirim itu ke negara dengan budaya yang beda jauh, dan berharap keajaiban ekonomi tiba-tiba muncul. Nggak bisa gitu. Mengabaikan budaya hukum, tradisi, dan nilai lokal itu bukannya bawa kemajuan, malah cuma bakal nyiptain kekacauan dan kebingungan di masyarakat. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, politik ekonomi pembuatan hukum. Di sini, kita bakal lihat pertarungan kepentingan yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kalau hukum itu sepenting itu dan pastinya nggak jatuh gitu aja dari langit, siapa sih yang sebenarnya bikin aturan mainnya? Ada dua sudut pandang utama nih. Pertama, pandangan institusional dari Douglas North di tahun 1990. Dia melihat hukum secara positif, ibarat pelumas yang bikin biaya transaksi bisnis jadi lebih murah dan mulus. Tapi beda lagi ceritanya kalau kita pakai kacamata Marxis atau teori konflik. Mereka justru melihat hukum sebagai senjatanya para elit, alat yang sengaja dirancang buat ngelindungin kekayaan mereka sendiri dan ngontrol perputaran modal. Dua lensa ini penting banget buat kita pakai tiap kali menilai sebuah kebijakan baru. Oke, kita tinggalkan dulu teori-teorinya dan masuk ke bagian keempat, realita nyata di Kepulauan Riau. Yuk kita lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Di daerah perbatasan kayak Batam, Bintan, dan Karimun, penerapan status kawasan perdagangan bebas atau kawasan ekonomi khusus itu emang bawa masuk investasi raksasa. Tapi tahu nggak apa efek sosiologisnya? Kebijakan ini dengan sangat cepat nyiptain yang namanya stratifikasi sosial baru. Ada segelintir orang yang mendadak untung besar, sementara banyak masyarakat lokal justru harus berjuang mati-matian cuma buat beradaptasi sama aturan main yang tiba-tiba berubah di tanah kelahiran mereka sendiri. Dan sejujurnya, benturan ini nggak bisa dihindari.
Di satu sudut ring, kita punya hukum negara yang super kuat, didesain khusus buat memfasilitasi investasi global dan proyek infrastruktur masif. Di sudut ring yang lain, ada masyarakat pesisir dan masyarakat adat yang berusaha mati-matian megang teguh hak turun-temurun mereka. Pas dua kekuatan ini tabrakan, yang sering banget kita lihat dalam kasus sengketa lahan, kita jadi sadar banget kalau hukum ekonomi itu secara harfiah bisa nentuin nasib dan ruang gerak ribuan nyawa manusia. Ini bukan cuma sekedar cerita sedih atau omong kosong teori aja loh. Penelitian akademis terbaru dari Dr. Andri Sanopaka bener-bener ngebuktiin hal ini di daerah perbatasan kayak Natuna. Datanya jelas banget nunjukin betapa tingginya paksaan adaptasi yang harus dilakuin masyarakat pesisir gara-gara masuknya aturan investasi global. Dampak sosiologis yang berat dari hukum ekonomi ini beneran lagi terjadi hari ini, tepat di halaman belakang masyarakat perbatasan kita. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, pembangunan berkelanjutan dan keadilan. Gimana caranya kita memperbaiki ini semua? Jadi, apakah pertumbuhan ekonomi itu emang harus selalu menelan korban? Katarina Pistor di bukunya yang judulnya The Code of Capital ngasih konsep yang menarik banget. Dia ngebongkar fakta kalau ketimpangan kekayaan yang kita lihat sekarang ini tuh bukan kebetulan atau nasib sial, tapi itu secara harfiah udah dikodekan ke dalam sistem hukum kita. Sama kayak programmer yang ngetik kode buat bikin aplikasi, para ahli hukum itu memanipulasi elemen kayak kontrak dan hak milik buat ngubah sebuah aset biasa jadi benteng kekayaan yang kebal hukum, tapi ya cuma buat segelintir orang. Makanya, nggak heran kan kalau hukum lingkungan sering banget dianggap sebagai musuh atau penghambat sama pengusaha yang pengen untung cepat. Padahal nih, coba deh kita bayangin, ekonomi itu kayak mobil balap yang lagi melaju kencang banget. Sekencang apapun mobil itu, dia nggak bakal selamat sampai garis finish kalau nggak punya sistem pengereman yang pakem. Nah, hukum lingkungan itulah rem daruratnya. Dia itu penyelamat yang esensial banget, biar eksploitasi industri hari ini nggak menghancurkan masa depan kita nanti. Itulah sebenarnya inti dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Pembangunan yang sejati itu nggak boleh ngorbanin generasi masa depan cuma demi pamer angka di atas kertas. Kita harus mulai move on dari obsesi dangkal yang cuma menting-mentingin pertumbuhan PDB aja. Dari kacamata sosiologi hukum, keberhasilan sebuah negara tuh nggak diukur dari seberapa banyak uang yang berputar, tapi dari seberapa efektif hukum dipakai untuk mastiin keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Sekarang, coba kita gabungin semua bahasan tadi ke dalam satu skenario dilema yang sangat nyata. Bayangin, pemerintah lagi ngerencanain proyek mega industri di sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau yang diproyeksi bakal ngasilin triliunan rupiah dan nyerap puluhan ribu tenaga kerja. Tapi ada harganya nih, proyek itu bakal ngegusur rata sebuah desa nelayan tradisional yang udah tinggal di pesisir itu selama berabad-abad. Nah, dari semua teori hukum dan pembangunan yang baru aja kita pelajari, mana yang bakal kalian pilih? Apakah kalian bakal memprioritaskan pertumbuhan ekonomi makro yang bisa nguntungin negara secara keseluruhan? Atau lebih milih ngelindungin hak sosial ekonomi masyarakat lokal yang rentan ini? Jujur aja, ini bukan soal benar atau salah secara absolut. Ini tentang menguji bobot moral di setiap kebijakan publik yang diketuk palunya oleh para pemimpin kita. Hukum itu emang selalu ibarat pedang bermata dua. Sekarang giliran kalian nih. Saya tantang kalian buat ambil satu kebijakan ekonomi di kota kalian, mungkin aturan pajak lokal, atau soal tata ruang kota, dan coba lihat lebih dalam melampaui sekedar teks hukumnya, analisis dampak sosiologisnya, siapa yang benar-benar diuntuin, dan siapa yang malah makin terpinggirkan. Karena pada akhirnya, hukum itu bukanlah keadilan yang buta, hukum adalah alat yang dikendalikan oleh siapapun yang memegang penanya. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di ulasan materi berikutnya.